Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Gema Islam, kita kembali lagi di Asumsi. Episode kali ini kita akan membahas tentang idola. Siapa di antara sobat yang tidak memiliki idola? Sosok yang diagungkan, dikagumi, hingga kita kadang-kadang mengikuti style atau gaya hidup mereka. Baik dari dunia entertain, dunia sepak bola, dunia olahraga, basket, bola, atau apapun itu. Tentu kita memiliki seseorang yang dikagumi atau diidolakan. Namun, yang menjadi bahaya adalah ketika fanatik terhadap idola kita telah mendarah daging, sehingga hidup mati kita hanya untuk idola kita. Di episode Asumsi kali ini kita akan membahas idola. Tentu kita akan menanyakan asumsi sobat-sobat kita dan juga bagaimana Islam memandang tentang idola ini. Ikuti terus Asumsi episode Idola. Asumsi, dua sisi, satu pandang. Sahabat, sekarang Ana lagi berada di Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya, salah satu universitas favorit di Kota Tasikmalaya. Hari ini kita akan menanyakan asumsi sobat-sobat kita tentang idola. Siapa saja sih idola mereka? Yuk ikuti terus. Oke sahabat, kita akan tanyakan nih asumsi sobat kita tentang idola. Siapa idola mereka? Dengan Om siapa Om? Indra. Om Indra. Om Indra dari mana Om Indra? Fakultas Teknik 2016. 2016 Iya. di Unper nih. Jadi Unper. sahabat Gema Islam, Algis lagi di Unper, Universitas Unper itu apa Om? Universitas Perjuangan di Tasikmalaya. Nah, Om Indra pasti punya idola. Ada. Siapa idola Om Indra? Idola bola. Ya, boleh. bola mungkin siapa? Iya, Cristiano Ronaldo. Oke, jadi idola Om Indra ini CR7. Jadi sahabat Gema Islam mungkin juga pasti nggak asing dengan nama CR7. Tapi Om, sebenarnya boleh nggak sih? Tapi sebelum itu, alasannya kenapa suka sama CR7 Om? Dia baik hati, ya. Oke, baik hati di luar lapangan tadi ya. Gaya permainannya bagus, Gaya menurut permainannya saya, bagus. ya. Oke. Dan tidak egois gitu. Tidak egois, siap. Tapi di sisi lain ada lagi, mungkin gaya rambutnya suka gitu, penampilannya. Iya, penampilannya iya. Penampilannya juga, suka. siap. Nah, Om Indra, sebenarnya boleh nggak sih untuk kita mengidolakan seseorang? Ya, tergantung orang ya. Tergantung Menurut orang. saya sih boleh-boleh saja, Boleh-boleh asal saja. jangan terlalu fanatik lah. Terlalu fanatik, siap. Oke sahabat, kita akan kembali menanyakan salah satu sobat kita, seorang mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dengan siapa nih? Rifki. Rifki. Ya. Rifki dari mana Rifki? Dari Cipicung, Cipicung. Ya. Cipicung itu mana? belakang AP. Oh, Cipicung belakang apa ya? Ya, Biasanya Cipicung itu terkenal dengan silat ya? Benar gak sih? gak tahu Oh, sih, nggak tahu. soalnya bukan ahli sini. Bukan orang sini asli Oke, gitu. bukan orang sini saja. Oke, Aiki punya idola nggak Aiki? Kalau idola apa nih? Apa aja lah, mungkin seorang tokoh, bola atau apapun. Kalaupun nggak punya nggak apa-apa. Kalau saya sih karena nggak terlalu ngikut-ngikuti tren dan Ya. itu apa ya? Jadi nggak terlalu punya Nggak gitu punya. ya. Anggap Karena aja nggak terlalu fanatik sama orang sih ya, gitu. anggap aja nggak punya idola ya. Ya. Nah, alasan Aiki, kenapa Aiki nggak pernah atau nggak mau mengidolakan seseorang? Kalau menurut saya sih gini, kenapa ya? Karena menurut saya, nantinya juga fanatik, nanti Oke. terus juga ngebuat apa sih ngedilin seorang kecuali ada baiknya, pasti seliwat juga, apa sih seliwat ya? Iya, sepintas lah. Ya sepintas, sini keren nih, tapi nanti juga hilang lagi kalau saya Oke. nggak terlalu suka aja gitu, nggak tahu Siap. kenapa gitu. Oke, nah berarti alasannya nih, kenapa nggak boleh mengidolakan tadi itu ya, Aiki ya? Kalau menurut saya sih bukan nggak boleh, tapi saya sendiri nggak suka. Nggak suka. Iya sih. Alasannya ya mungkin kalau menurut saya nggak tahu, nggak suka aja gitu Nggak sih. suka aja. Iya. Oke, sahabat Gema Islam, kita akan kembali nih menanyakan asumsi sahabat kita, salah satunya adalah dari mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Oke, kita langsung tanya nih, dengan Kak siapa Kak? Wana Daina. Wana Daina, dengan Kak Wana Daina.
Kawana, pengen nanya dong, Kawana punya nggak nih seorang yang Kawana idolakan? Ada. Ada, siapa Iya. Kawana? Pangeran Dubai. Pangeran Dubai, siapa namanya? Hamdan bin Muhammad Al Maktoum. Oke, jadi Kawana ini mengidolakan seorang Pangeran Dubai, sahabat. Oke, kalau boleh tahu nih Kawana, alasannya kenapa sih mengidolakan seorang Pangeran Dubai? Kalau jujur ya pertama ganteng, Oke, ganteng. berwibawa, dan Berwibawa. banyak prestasinya. Banyak prestasinya. Iya. Jadi Kawana ini mengidolakannya pertama ganteng, prestasi, dan juga tadi apa? Berwibawa. Ya. Iya. Oke, siap. Nah, kalau Kawana pengen nanya dong, kalau sebenarnya boleh nggak sih kita mengidolakan seseorang? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Iya. Kenapa bolehnya nih? Ya kan itu hak manusia ya, mau Iya. mengidolakan siapapun, yang penting nggak melewati batas. Oke. Dengan Om siapa nih Om? Om Acep Miftah Acep Miftah. Dari Iya. mana Om Acep Miftah? dari Mapala Parahita Universitas Perjuangan. Oke, siap nih, dari seorang pendaki gunung dan juga pecinta alam di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Om Miftah, kita panggilnya Acep atau Om Miftah nih? Kalau di sini rekan-rekan memanggilnya Oces. Oces, oke, Oces. oke. Om Oces, punya idola nggak nih Om Oces? Ada, Siapa? idola pasti ada. Kalau di dalam ranah saya ya di sebagai Mapala Parahita, saya mengidolakan untuk perjalanannya saya mengidolakan kepada Pirsa Besari. Pirsa Besari ya. Ya. Untuk keilmuan saya juga ada dari Abah Bongkeng. Abah Bongkeng, Ya. oke. Siap, Pirsa Besari ya? Besari, Dan Pirsa juga Besari. Abah Bongkeng. Nah, alasannya kenapa tuh mengidolakan mereka? Karena Pirsa Besari merupakan dulu kan saya mengikuti dari awalnya Ya. sosok yang patah hati gitu, kemudian mengekspresikannya untuk berkeliling Indonesia. Oke. Sehingga bisa bukan menemukannya, mengganti Rasa sakit hati itu? rasa sakit hatinya dengan berkeliling Indonesia. Oke, gitu. jadi biasanya kalau orang sakit hati itu arahnya negatif, justru ini positif, Positif, ya? gitu. Naik gunung, cinta alam itu ya? Ya. Siap Om. Tapi Om, sebenarnya boleh nggak sih kita mengidolakan seseorang? Kalau untuk mengidolakan rasanya wajar saja gitu. Wajar saja? Boleh-boleh saja, ya? karena itu sebagai acuan kepada diri kita sendiri gitu. Oke, siap. Setiap orang pasti punya idola. Siapapun itu, baik dari kalangan tokoh, agama, seorang artis, atau atlet olahraga. Tapi sobat, setelah kami menanyakan bahwa hal itu wajar-wajar saja mengidolakan seseorang asal katanya tidak berlebihan. Tapi tentu, Islam akan memandang berbeda mengenai idola ini. Terlebih ada hadis yang mengatakan bahwa kita akan berada bersama orang yang kita cintai dan yang engkau cintai. Seperti apa tinjauan Islam mengenai idola ini? Saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di pagi yang cerah ini kita ada di Cafe Notre Tasikmalaya. Cafe yang lagi hits di Tasikmalaya nih. Dan tentu bukan tanpa tujuan, kita akan menghampiri Ustadz Abu Qatadah untuk menanyakan nih, bagaimana tinjauan syariat tentang idola. So, let's go. Ikuti saya terus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ah, baik sehat. Alhamdulillah insya sehat. Ustadz, di pagi hari yang cerah ini kita pengen nanya-nanya dong Ustadz, seputar idola nih Ustadz. Bagaimana sih idola menurut pandangan syariat Islam nih Ustadz? Nah yang pertama nih Ustadz, bagaimana sih hukumnya ketika kita mengidolakan seseorang nih Ustadz? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidini amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, kalau kita mungkin judulnya berkaitan dengan kudwah. Kudwah itu dalam bahasa Arab itu sesuatu yang menjadi suri tauladan. Idola, Role model ya Ustadz kalau role model, idola. Idola itu sebenarnya mungkin dari hukum nanti ada beberapa sisi yang perlu dipahami oleh umat Islam itu kan. Ada idola ya otomatis yang nanti akan jadi role model dalam kehidupan. Ya, sehingga contoh menjadi model dalam akidah, ya. model dalam cara beribadah, model dalam cara akhlak dan sebagainya. Berkaitan dengan role model, itu tidak selamanya mungkin role model itu akan menjadi salah satu wala, loyalitas, kecintaan gitu ya. Ya, kita mungkin ada role model yang dilihat dari satu sisi. Baik
role modelnya mukmin atau mungkin non muslim. Ya seperti kalau kita katakanlah ada kesuksesan tertentu, orang umpamanya maju dalam teknologi, ya penemu listrik punya, penemu apa gitu, kita melihat oh ini orang gigih, sehingga dalam sejarah ditulis itu menjadi role model manusia kan gitu, dari sisi kegigihan dia gitu kan, baik muslim ataupun non muslim gitu ya. Bahkan mungkin ada orang yang dari satu sisinya dikatakan orang buruk gitu ya, tapi dari satu sisinya ada hal yang menjadi positif gitu, menjadi role model gitu kan. Nah di sini nanti hukumnya ada perbedaan, ada perbedaan itu. Jadi harus paham dulu 3 unsur ini. Dari sisi berkaitan dengan hukum wala, dari sisi berkaitan dengan bahwa role model itu akan memberikan pengaruh. Dan yang ketiga, yang perlu juga ada hal-hal yang sebenarnya kita harus mengakui gitu ya. Umpamanya orang penemu Google gitu. Ya dalam dunia mungkin IT gitu ya, penemu satu sistem. Ya kita pasti akan mengambil kan gitu. Tapi tidak mesti nanti mengidolakan dari sisi agamanya, tidak mesti mengidolakan dari sisi akhlaknya gitu. Jadi perlu paham dulu ini gitu. Ada nggak sih dampak baik atau dampak buruk ketika kita mengidolakan seseorang nih? Ya ada. Dampak baiknya mungkin kita jadi termotivasi pada seorang idola yang kita idolakan, misalkan kita jadi meniru sifat idola kita kayak gimana gitu. Untuk dampak buruknya mungkin ya yang saya sebutkan tadi, kalau terlalu fanatik itu kita bisa lupa ibadah lah, bisa meninggalkan ibadah apa dong. Anai, menurut Aiki ada nggak sih dampak baik atau dampak buruk dari mengidolakan seseorang? Pastilah ada Pasti dampak ada. baik, dampak buruk. Tergantung kita ngeidolainnya. Kalau misalkan idolai kita yang baik-baik, pasti ikuti juga yang baik-baik. Tapi tetap namanya juga manusia ya, pasti ada jeleknya juga sih menurut saya gitu. Nah itu dampak buruknya berarti apa tuh salah satunya? Dampak buruknya tidak bakal terlalu fanatik sih sama Bakal fans fanatik. gitu ya. Siap. Seseorang. Kalau baiknya ada, yaitu seperti terinovasi, termotivasi karena prestasinya atau mungkin karena karakternya. Dan kalau dampak buruknya ya misalkan kita ngefans tapi terlalu fanatik seperti itu. Nah kawannya sendiri termasuk yang ngefans biasa aja atau sampai fanatik nih? Biasa aja. Biasa aja ya, siap. Intinya ngefans aja ya. Iya. Ada nggak sih dampak baik atau justru dampak buruk ketika kita mengidolakan seseorang, Om? Nah itu tergantung perspektifnya kita aja gitu. Ketika kita mengidolakannya dalam batas wajar, ya itu bisa menjadi hal baik itu, hal baik. Tapi ketika berlebihan, justru kita akan terlalu fanatik gitu. Terlalu fanatik. Terlalu berlebihan, jadi gak baik terlalu Jadi, berlebihan. ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya ya, Om. Nah kemudian ketika kita mengidolakan seseorang baik muslim ataupun non muslim, ada nggak sih dampak baik atau dampak buruk yang akan terjadi? Ya, tentunya mengidolakan ini tadi perlu dulu dipahami. Mengidolakan. Kalau yang dimaksud di dalam ayat ataupun di dalam hadis, yang dimaksud mengidolakan ini adalah mengikuti gitu. Mengidolakan adalah mengikuti. Maka jelas ada pengaruh. Ada pengaruh. Ya. Kenapa? Karena ketika orang itu mengidolakan, maka berarti ada mahabbah. Ya, rasa cinta ya. Ada rasa cinta. Rasa kagum juga. Ya. Nah, di sini ada rambu-rambu dalam Islam. Pertama, bagi seorang muslim tidak boleh ta'zim, pengagungan kepada non-muslim dari sisi berkaitan pembenaran agamanya gitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, hanyalah wali-wali kalian itu Allah, Rasul dan orang beriman gitu. Dan orang beriman gitu kita. Jadi orang mukmin mesti walanya orang beriman. Role modelnya adalah orang beriman, orang soleh. Ya. Maka di dalam ayat Al-Quran dengan secara tegas gitu kan. Di dalam Al-Quran telah memberikan secara tegas. Apa tegasnya? Kita lihat. Yang pertama ada sejarah orang soleh gitu kan. Yang kedua ada sejarah orang-orang maksiat, sejarah orang mukmin, sejarah orang kafir. Nah ini menunjukkan bahwa orang mukmin harus melihat role modelnya gitu. Kemudian dalam surah Tahrim lebih jelas ya. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang soleh itu tentang istri Nabi Ibrahim itu kan. Kemudian istri Firaun laknatullah gitu kan. Itu adalah role model yang jelas. Kemudian ibunya Nabi Isa alaihissalam
yaitu Maryam alaihissalam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, ya, role model orang kafir, yaitu wanita istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Nah, di sini sejarah Quran memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa orang mukmin harus melihat sejarah orang-orang yang soleh yang dijadikan dia harus jadi role model. Jadi kalau melihat dalam sejarah ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Umpamanya melihat pemimpin yang adil dalam sejarah Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam gitu kan. Kemudian ya dikisahkan Zulkarnain gitu kan dalam Quran. Kemudian kisah kesabaran, Allah Ta'ala memberikan contoh tentang Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana beliau kesabaran ketika mendapatkan musibah penyakit gitu kan, role model gitu kan. Role modelnya udah dijelaskan itu ya bagi orang mukmin. Kemudian dalam kehidupan kita para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, para tabi'in, ulama-ulama kita yang menjadi role model bagi kita. Nah, maka oleh sebab itu orang mukmin itu pasti akan ditanya terlebih dahulu, siapa yang engkau kenal? Siapa yang engkau tahu? Ya, kalau orang tahu nggak Nabi kita Muhammad SAW, tahu nggak Abu Bakar, tahu nggak Umar, tahu nggak Utsman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan contoh yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad yang ada dalam semua semua sifat itu, karakter. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan satu perjalanan hidup kepada manusia yang terkadang berbeda keutamaannya. Contohnya Abu Bakar dari sisi kelembutannya, kemudian walaupun beliau tegas tapi dikenal kelembutannya. Umar dikenal dengan ketegasannya. Kemudian Utsman punya sifat tersendiri. Ali radhiyallahu taala anhu punya sifat tersendiri. Nah, para sahabat itu juga ada sahabat penghafal hadis, ada sahabat yang ahli ibadahnya lebih gitu ya. Dan semuanya role modelnya telah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengkisahkan orang-orang yang maksiat kepadanya, orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang yang fasik. Nah, itu diperintahkan bagi kita adalah untuk menjauhi mereka. Dalam arti tidak bisa jadikan role model. Nah, siapa yang kita jadikan idola, pasti itu akan merubah kita. Pola hidup juga. Pola hidup kita. Ya, pola hidup kita. Karena tadi dikatakan bahwa dalam istilah syariat Islam, bahwa jiwa itu adalah junudun munadadah. Jadi artinya jiwa itu bergerombol gitu. Hati itu akan bergerombol. Kapan kita menisbatannya kemana, maka hati itu akan condong ke sana. Kemana kita menisbatkan hati kita, maka kesitulah kita akan menjadi idolanya. Artinya kalau kita menisbatkan diri kepada Abu Bakar, menisbatkan diri kepada Umar, menisbatkan diri kepada para sahabat, pasti semua karakter mereka akan menjadi bagian dari karakter kita. Ya. Nah, barang siapa yang dia menisbatkannya bukan kepada mereka, maka jelas ya, itu akan menjadi salah satu sifat dia. Nah, itulah mana almaru ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Dan itu maknanya dinyatakan almaru ma'man ahab, bahwa seseorang itu agamanya gitu kan. Kemudian termasuk akhirnya nanti yaumul kiamat akan bersama dengan yang dicintainya. Sebab takzim, ya, pengagungan, kecintaan, ya, pemuliaan kepada seseorang, bahkan kepada sesuatu, itu akan mempengaruhi kepada diri kita. Dan itu istilahnya konsekuensi dari pengagungan, pengidolaan. Sahabat, sekarang Ana lagi ada di Dadaha Sentral Olahraga di Kota Tasikmalaya. Setelah tadi kita nanyain asumsi sobat-sobat kita di Universitas Perjuangan, sekarang kita lanjut untuk menanyakan asumsi sobat-sobat kita tentang idola di Dadaha ini. Yuk kita cari sobat-sobat kita yang mungkin sedang berolahraga. Let's go! Oke sahabat, sekarang kita lagi bersama sobat-sobat kita nih yang lagi olahraga. Kita akan menanyakan siapa saja idola mereka. Oke, dimulai dari kanan saya.
Siapa? Kang siapa nih? Siapa? Andika. Andika. Ya. Nih, siapa? Hariaman. Hariaman. Oke. Siapa? Ahmad Jihad. Ahmad Jihad. Taufik Nurdiansyah. Nih yang terakhir Muhammad Wabdan. Muhammad Wabdan. Oke, kita nanya nih. Idolanya siapa nih? Paling kayak pemain Mobile Legends gitu kayak RRQ Lemon. Oke. Alasannya pasti ada alasan dong kenapa suka sama RRQ Lemon. Ya karena main ML-nya jago gitu, pengen Oke. bisa sih jago dia gitu. Oke, ini dengan siapa? Hariaman. Hariaman. Idolanya? Pemain bola. Siapa tuh? Aguero. Aguero, Kun Aguero ya, pemain Barcelona berarti sekarang. Alasannya kenapa tuh? Karena mainnya jago. Mainnya jago. Siap. Kalau siapa nih idolanya Pemain Mobile Legends. Pemain Mobile Legends siapa? Aura. Aura. Alasannya sama karena jago main Mobile Legends-nya. Ya, keren sih sideline-nya sama core-nya juga jago. Oke. Nah, siapa? Pemain sepak bola Si- Ronaldo. 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 Ronaldo Wati atau Ronaldo. Ini Ronaldo yang mana nih? Yang Ronaldo. Yang Ronaldo. Oke, Ronaldo itu ada banyak. Ada CR7, ada Ronaldo. Hah? Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Oke. Kalau siapa? Idolanya? Wonder Luis. Wonder Luis. Berarti pemain Persib ini, Masya Allah. Oke, pengen nanya nih, semuanya barangin aja. Tanda cinta Rasul nggak? Iya, Cinta. Mengidolakan? Tentu mengidolakan ya. Oke. Tapi ada nggak sih cara lain selain mengungkapkan dalam hati atau dari ucapan ketika kita cinta dengan Rasulullah SAW? Ada mungkin. Udah. Apa Iya. tuh? Mungkin satu aja boleh? Oh iya. Nggak tahu, bingung kamu? Ayo. Mencontohnya Oke. dari yang segi baik Oke. dan apa ya? Mencontohnya ya, siap. Oke, ini terakhir deh. Seandainya nih diminta, kalian kan fansnya mungkin ya, orang yang diidolakan, ketika diminta untuk meninggalkan atau melupakan, bisa nggak nih? Oke, dimulai dari yang suka RRQ nih. Bisa. Bisa, kenapa alasannya bisa? Kan Karena- bukannya suka banget. Ya. Tapi kalau misalnya kayak ngelakuin hal buruk ya bisa juga ditinggalin gitu. Oke, Ya. bisa ditinggalkan. Nah, kalau kamu Bisa. bisa. Andai Aguero-nya pindah gitu ya ke Ya. Arsenal. Bisa. Oke, bisa. Oke, Ya bisa, tapi jangan membencinya juga gitu. oke, bisa dan jangan membencinya. Ini siapa? Sama bisa dan tidak membencinya. Tidak membencinya. Oke, terakhir nih. Waduh. Bisa. Alasannya dong. Tidak membencinya. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman ya. Lanjut ya, sukses terus buat semuanya. Sebetulnya gimana sih Sat, cara mengungkapkan rasa cinta dan mengidolakan kita terhadap Rasulullah SAW? Ya, kalau bahasannya sangat luas ya. Tapi buktinya harus minimalnya ada 3 gitu. Buktinya bagaimana kita mengidolakan Nabi SAW yang itu akan berbuah almar'u ma'an man ahab. Bahwa seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Karena hadis ini juga kan berkaitan dengan seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, apa sih yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Kata dia, aku tidak punya apa-apa selain aku cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan dikumpulkan dengan yang dicintai, maksudnya akan berkumpul dengan Rasul nanti. Nah, tapi bentuk cinta itu minimalnya harus ada 3. Ya, umumnya gitu. Yang pertama, ia mencintai Nabi SAW secara fisik, sejarah. Dan kepada semua apa yang datang dari beliau. Artinya, kalau orang disebutkan Muhammad, udah menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Artinya secara fisik. Kemudian secara artinya apa yang datang dari Nabi SAW. Ketika disebutkan hadis, mencintai. Syariat, mencintai apa yang datang dari Nabi SAW. Jadi diawali dengan mencintai. Nah, termasuk di dalamnya apa? Mencintai untuk mempelajarinya. Mencintai untuk mempelajarinya. Nah, yang kedua adalah dibuktikan dengan amal-amal. Yaitu apa yang diperbuat oleh Nabi SAW menjadi perbuatan kita. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW menjadi juga perbuatan kita, dalam arti kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi artinya kalau cinta kepada Nabi ya, contohnya gimana dengan sholat berjamaahnya, gimana dengan menjaga sholat 5 waktunya, bagaimana dengan berbakti kepada 2 orang tuanya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dia meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah, diharamkan Rasulnya, itu bukti kan, bukti. Nah, yang ketiga, salah satu bukti yang paling besar adalah kita meninggalkan bid'ah. Meninggalkan apa yang menyelisih agama kita. Karena memang itu bukti bahwa ketika Nabi SAW berada di Arsatil Qiyamah, itu mensyafaati seluruh umatnya. Salah satunya ketika Nabi SAW berdiri di depan haud. Beliau mengatakan ummati, ummati. Beliau mengatakan umatku, umatku. Tapi ada orang yang diusir dari telaga itu. Kemudian dikatakan fa innaka latadi ma'ahda suba'dak. Suhkon suhkon. Jadi mereka dijauhkan
Kenapa katanya? Karena engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka setelah kamu. Jadi ada perkara-perkara yang baru yang mereka laksanakan setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disimpulkan, cinta kepada Nabi SAW yang pertama cinta kepada beliau, mempelajari sejarahnya, mempelajari syariatnya, mempelajari hukumnya, mempelajari sunnah, mempelajari Qur'annya. Yang kedua adalah mengamalkan dalam kehidupan kita, mencontoh dari apa yang beliau lakukan. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk menjauhi dari perkara bid'ah. Sahabat, masa depan kita tentu adalah surga. Maka mulai dari sekarang tentukanlah siapa yang kita idolakan, siapa yang kita inginkan bersama nanti kelak di akhirat. Tentu kita semua menginginkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita salah mengidolakan, apalagi kita berlebihan mencintai, mengikuti apa yang kita idolakan. Jangan berlebihan, sewajarnya saja, cukup menyukai apa yang bisa memotivasi kita. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Algis Akbar beserta teman-teman dan juga seluruh kru yang bekerja pamit undur diri, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada sponsorship yang telah mendukung acara kami. Sampai jumpa lagi di Asumsi episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.